Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan membahas kaitannya tentang BUMDes, yang dalam hal ini adalah berbicara tentang pertanggungjawaban atau pelaksana operasional itu bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya, lalu kepada siapa pelaksana operasional mempertanggungjawabkan kegiatan BUMDes sebagai bentuk hasil kerjanya. Nah, di sini di dalam PP 11 tahun 2021 diatur di dalam pasal 58 dan pasal 59. Nah, di dalam pasal 58 ayat 1 disebutkan bahwasannya pelaksana operasional wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMDes. Di sini dipahami adalah pelaksana operasional itu membuat pelaporan itu adalah dari yang sudah direncanakan di dalam program kerja, sehingga panduannya adalah di dalam rencana program kerja, sehingga ini yang disebut dengan BUMDes itu harus mempunyai program kerja atau rencana kerja dalam 1 tahun berikutnya, sehingga ini nanti menjadi kontrol sebagai pelaksana operasional itu. Nah, selanjutnya di dalam ayat 2 adalah laporan berkala itu adalah laporan yang meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan, sehingga yang pasti pelaksana operasional itu melaksanakan pelaporan dalam 1 tahun 2 kali, yaitu semesteran yang dibuat 6 bulanan dan tahunan yang dibuat di akhir tahun. Selanjutnya di ayat 3 disebutkan bahwasanya laporan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada penasihat, sehingga penasihat ini akan mendapatkan laporan hasil dari kegiatan pelaksana operasional per 6 tahunan. Lalu isi dari laporan semesteran itu apa saja, dalam artian ini di dalam PP sudah mengatur minimal. Jadi minimal isi di dalam laporan semesteran itu apa saja, itu diatur di dalam ayat 4 di dalam pasal 58. Ada laporan posisi keuangan semesteran, ada laporan perhitungan laba rugi sementara semesteran serta penjelasannya. Terus rincian masalah-masalah sudah diinventarisir di laporan semesteran, sehingga kadang dari perencanaan itu apakah ada pergeseran ataupun ada kegiatan lain yang terlalu jauh dari rencana, tapi sebenarnya ada kaitannya dengan perencanaan. Nah, ini nanti dijelaskan di dalam laporan semesteran juga. Jadi ada keterangan-keterangan yang berbicara menghambat ataupun mempermudah jalannya program kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya di ayat 5 masih di dalam pasal 58 ya, pasal 58 itu disebutkan laporan tahunan sebagaimana ayat 2 tadi itu disampaikan kepada musyawarah desa, dan sebelum disampaikan kepada dalam forum musyawarah desa itu telah ditelaah oleh penasihat sama pengawas, sehingga akan ditelaah dulu apakah perlu revisi ataukah perlu tambahan, perlu koreksi. Nanti setelah sudah antara penasihat sama pengawas sudah mengatakan fix, oke, baru nanti disampaikan di dalam musyawarah desa pertanggungjawaban BUMDes. Nah, untuk isi dari laporan tahunan itu sudah diatur di dalam ayat 5-nya, yaitu berbicara hampir sama tapi ada tambahan karena ini berbicara 1 tahun.
ada tambahan juga berbicara keadaan jalannya BUMDes atau hasil yang telah dicapai, berarti fix 1 tahun. Lalu kegiatan utama dan perubahan setelah tahun buku, rincian masalah, lalu juga ada laporan mengenai tugas pengurusan oleh pelaksana operasional, pengawas, dan seterusnya. Walaupun di dalam ayat 7, walaupun itu di luar dari kebiasaan, di luar dari kebiasaan laporan itu adalah semesteran sama tahunan, itu ada laporan-laporan khusus yang sewaktu-waktu dapat diberikan kepada pengawas ataupun penasehat. Laporan khusus itu pun itu juga bisa disampaikan dalam musyawarah desa. Jadi dalam keadaan tertentu bisa jadi laporan yang dibawa ke Musdes itu tidak hanya sekali, tapi yang wajib itu adalah sekali. Yang lainnya adalah bisa jadi karena kegiatan-kegiatan khusus atau yang memang perlu laporan di musyawarah desa itu. Selanjutnya pertanyaannya adalah setelah pelaksana operasional menyusun laporan tahunan, lalu diberikan kepada penasihat sama pengawas untuk ditelaah. Nah, setelah ditelaah itu nanti dibawa ke musyawarah desa. Lalu digunakan apa setelah musyawarah desa? Nah, ini. Jadi setelah diatur di dalam pasal 59, setelah ditetapkan disampaikan di musyawarah desa, itu laporan itu wajib dipublikasikan melalui media dan penyebaran informasi tadi atau hasil kesepakatan yang sudah dimusdeskan atau laporan pertanggungjawaban itu harus disampaikan kepada masyarakat melalui informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat desa, sehingga bisa jadi yang paling mudah adalah di media sosialnya BUMDes mungkin, atau di media sosialnya desa, ataupun di baliho-baliho yang menginformasikan terkait informasi laporan pertanggungjawaban BUMDes. Sehingga ini sama seperti APBDes juga yang itu harus setelah tutup buku atau selesai realisasi tahun berjalan, maka harus disampaikan laporan itu kepada masyarakat juga, baik itu lewat Musdes ataupun lewat baliho ataupun media massa atau media elektronik lainnya, begitu. Sekian mungkin yang bisa kita sharingkan pagi ini. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi, apabila ada kritik saran dipersilahkan mengetik di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.